Assalamualaikum. Ya. Ono siwalan godhonge luntas, wayahe blusukan menuju Jatim Cedas. Nah, ini ada sesuatu yang istimewa, polahe opo? Jatim saat ini kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Ditjen Vokasi Cak Wikan. Jenengan semua pasti sudah tahu itu, dan apa yang akan dilakukan dan opo kegiatan nang sekolah niki ada yang istimewa. Tentu lek gak ono sing istimewa opo unggul, gak mungkin beliau bisa datang ke sini dan tetap didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jatim. Ayo kita tonton seperti apa di dalam. Budal wong. Gak iki dhisik. Cek tetap sehat walafiat bebas COVID-19. Budal wong, yuk. Nah. Ya, bahagia sekali. Ya, siang ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jatim nompo dayoh tamu istimewa yang sudah bisa kita saksikan biasanya nang YouTube, nang TV, wis gak aneh lagi. Dan beliau saat ini ada di sini adalah Ditjen Vokasi Pak Wikan. Selamat datang Pak Wikan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyun sewu, saya boleh panggil Cak Wikan supaya ketok lek wong etanan. Siap, Cak. Pak Kadi sehat? Alhamdulillah. Tadi habis vaksin COVID. Alhamdulillah. Cak Wikan, ini kita langsung saja, Cak. Yang paling anget-angetnya ini, dan Pak Ditjen Vokasi sedang juga mensosialisasikan kemana-mana tentang tax deduction. Mungkin dengan singkat supaya yang lagi nonton JTV dan khalayak umum itu lebih paham. Selama ini mungkin yang memahami hanya pihak Iduka dan kepala sekolah. Jadi kenapa sampai segitunya? Kalau tax deduction itu diberlakukan, bagi yang sudah dengan ikhlas itu menjadi kelihatannya agak tidak ikhlas karena ada tax deduction itu. Monggo, Cak Wikan, silakan. Konsep mengembangkan pendidikan vokasi Indonesia itu kan memang harus dalam tanda kutip menikahkan sedekat-dekatnya vokasi dengan industri. Nah, itu dulu. Sehingga apapun kebijakannya, strateginya, kita harus membuat satu ekosistem sehingga pernikahan itu terjadi secara natural. Itu. Jadi betul sekali. Nah, kemudian pemerintah itu mungkin terilhami dari praktek baik di Jerman. Di Jerman itu, vokasi Jerman dan industri Jerman itu kan memang sudah sangat, culture-nya itu udah 200 tahun mereka menikah. Indonesia di 2019 melalui peraturan Menteri Keuangan 128 2019 mengeluarkan super tax deduction atau insentif pemotongan pajak bagi setiap perusahaan di Indonesia, wajib pajak badan se-Indonesia yang mau membantu vokasi itu dikuantifikasi. Jadi ini khusus vokasi. SMK, kampus vokasi dan BLK itu akan dikuantifikasi dalam insentif tax deduction itu dulu. Nah, terus kalau tadi pertanyaannya lah, berarti ini kan kayak matrek gitu ya? Kan betul kan gitu. Anunya. Memang strategi kita adalah kita garap SDM-nya. SDM vokasi itu harus mampu untuk bersolek, kemudian merayu, ngajak pacaran, ngajak nikah, itu harus natural. Itu dulu. Nah, nanti memang kalau dia makin canggih lagi, maka kan butuh industri untuk tidak hanya dandani kurikulum, tidak hanya ngirim guru tamu, tapi kan industri harapannya kan bisa sampai membantu pengadaan mesin. Itu kan miliaran, Cak. Itu kan miliaran. Atau industri diminta untuk memberi honor siswa
magang. Itu kan juga ratusan juta. Nah, kalau udah sampai segitu kan baik juga kalau pemerintah memberikan insentif pemotongan pajak hingga 200% dari setiap X rupiah yang dikeluarkan oleh industri untuk vokasi. Jadi hitung-hitung itu balas budi titik-titik lah, ada pantesnya begitu. Iya. Nah, kalau intinya gini, nek menjaluk tulung sidik-sidik gratis sawangane kan begitu. Ya kan? Tapi nek terus kemudian industri tolong dong, itu kita butuh CNC, kita butuh komputer banyak. Jadi timbal balik tipis-tipis gitu adalah atas atensi begitu. Pak Kadis, itu tadi Cak Wikan sudah menyampaikan nih Pak Dirjen itu tentang tax deduction seperti itu niatnya begitu. Kita di Jatim gimana Pak? Ada tanggapan baik atau sudah berjalan baik atau sik katene apik ngoten? Monggo Pak. Ya, Cak Bey. Tentu ini kebijakan yang luar biasa, tax deduction ini. Tetapi kami laporkan Pak Dirjen, di Jawa Timur itu tanpa tax deduction saja kepedulian perusahaan-perusahaan itu luar biasa. Ya, keplok boleh. Banyak SMK di Jawa Timur itu yang sudah bekerja sama lebih dengan 100 perusahaan. Apalagi ada tax deduction. Saya rasa ini akan lebih menggairahkan lagi. Namun kami berharap perusahaan-perusahaan itu bahwa tax deduction itu nanti juga dikembalikan kepada sekolah lagi dalam konteks kerjasama dengan sekolah. Intinya seperti itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ojo nang didi wong tetap di Jatim Cerdas. Kembali lagi kita tetap di Jatim Cerdas. Nah, masih juga ada Cak Wikan, Dirjen Diksi atau Dirjen Vokasi, kemudian ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Nah, Cak Wikan, kita ngomong soal ini yang juga selalu kita ingat, selalu menancap karena penjenengan selalu mengingatkan kepada kita semua, yaitu kaitannya dengan mindset. Penjenengan menggunakan idiom yang mengagumkan sekali. Umpama sawah sebelum ditanam itu kudu dicangkul sik lahannya sampai mateng. Nah, saiki pertanyaannya nih Cak Wikan ya, bagaimana kita bisa tahu lek sawah itu wis mateng apa belum? Tahu-tahu pupuk datang, bibit datang. Coba sedikit mawon. Gitu gimana aja itu ya? Strateginya memang tahun yang lalu aja kita sudah menganggarkan ratusan miliar. Tahun ini kita juga anggarkan ratusan miliar. Untuk menyelenggarakan training mindset dan leadership untuk 1000 kepala sekolah SMK. Itu caranya ya. Kalau yang ditanya adalah gimana untuk mendeteksi tingkat kegemburannya, ya memang hati orang siapa yang tahu. Dalamnya tapi laut. Memang dalamnya laut apalagi ya, yang tahu cuman Aquaman. Tetapi itu bisa diukur kok, Cak. Satu, ada berapa MOU yang beranak jadi PKS atau perjanjian kerjasama. Kemudian bisa diukur juga dari berapa kali ada workshop perbaikan kurikulum bersama industri. Kemudian bisa diukur lagi dari berapa jumlah guru tamu seperti Pak Adi itu sampai berapa jam yang ngajar per semester per bidang keahlian. Berapa sertifikat kompetensi guru-guru yang sudah ngikut di training. Itu sudah bisa tergambar sebenarnya suburnya itu, pemimpin suburnya ada sampai mana. Sudah bisa, tetapi memang jangan sampai kita meneruskan kebiasaan masa lalu. Yang namanya link and match itu cuma tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran. Itu ketok subur, sajane ora subur gitu. Nah, harus sampai dalam itu. Tapi tetap Cak, nggak mudah sih. Kita mendapatkan kepala sekolah yang gila. Dalam tanda kutip ya. Kalau kepala sekolahnya itu waras malah saya khawatir. Nggak berani melangkah, nggak berani melompat, nggak berani buat perubahan. Yang ada cuman mengeluh dan minta alat, minta duit beli alat. Nah, itu cara ciri-ciri yang gersang seperti itu. Tepuk tangan dulu. Hebat ini. Pak Kadis, kinten-kinten apa yang dingendikakan Pak Dirjen ini di Jatim, pembinaan tentang mindset, tentang bagaimana pemahaman tentang alat dan sebagainya. Gimana Pak Kadis, monggo. Beberapa hari yang lalu, saya ini melihat video klipnya Pak Dirjen Pendidikan Vokasi ini. Judulnya itu
Pemimpin subur. Nggih. Jangan menjadi pemimpin gersang. Nggih. Itu ternyata sangat memotivasi. Iya. Di Jawa Timur sendiri, alhamdulillah, sebelum kami itu menerima bantuan peralatan, bantuan gedung dari Pak Dirjen, kami lakukan analisis, kami siapkan guru-guru produktif, termasuk bagaimana memainkan manajemen terhadap peralatan dan sarana prasarana itu, sehingga bantuan-bantuan dari Pak Dirjen kalau diberikan di Jawa Timur, insya Allah akan dimanfaatkan sebaik. Sudah banyak buktinya kalau itu. Iya, kepala sekolahnya amanah. Iya, Provinsi Jawa Timur itu provinsi yang progresif banget kalau untuk pendidikan vokasi. Matur nuwun sangat. Matur nuwun Pak Dirjen. Cawikan mumpung menyentuh hal itu, ini tambahan sedikit. Bapak kan sudah keliling se-Indonesia melihat SMK gitu. Kinten-kinten di Jatim ini bagaimana ini? Kalau dibandingkan dengan yang penjenengan tinjau di se-Indonesia. Sangat memungkinkan, Cak. Sangat memungkinkan. Banyak SMK Jawa Timur itu sudah bisa menjadi rujukan referensi SMK Indonesia. Asli loh ini penilaiannya. Seperti SMK yang sekarang ini, SMK Negeri 1 Buduran ini. Ini untuk hospitality dan perhotelan. Saya sangat berharap seluruh SMK se-Indonesia yang di bidang hospitality perhotelan itu harus belajar di sini. Nah itu baru SMK pusat keunggulan. SMK yang nggak unggul sendiri, neng ngajak adik-adik konco-koncoan itu diajari ben unggul bersama. Pak Kadis menanggapi Pak niki dilem loh Pak kali Pak Dirjen. Saya terima kasih Pak Dirjen dilem. Beberapa loh, tapi beberapa. Ya tetap PR masih ada, tapi secara umum rata-rata ya jelas di atas rata-rata. Jawa Timur itu harusnya menjadi referensi Indonesia untuk vokasi. Terima kasih, karena programnya Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dalam Jatim Cerdas. Jadi programnya Bu Gubernur itu Jatim Cerdas. Di dalam Nawabakti Satya. Dan itu sudah tahap demi tahap selalu dikembangkan Pak Kadis. Cawikan kita akan lanjutkan lagi, manuk gladik mlebu alas, wayahe otak-atik ojo nang titi, tetap menuju Jatim Cerdas. Ini ketokane tambah asik ya. Tambah asik, tapi waktunya kita memang sangat dibatasi ya. Tuku wijen di pangan pitik. Onok manggis kok tipis-tipis. Pak Dirjen langkahnya meletik, Pak Kadis inovasinya mbois. Cakep. Pak Dirjen, saya sedikit menyinggung tentang yang juga ini lagi hangat juga ini. Yang Bapak selalu menekankan kudu iso tentang pelaksanaan project based learning. Kalau SMK tidak begitu, duduk SMK jenenge. Niku apa? Sebetulnya inti di situnya gimana itu, Pak? Jadi Cak Bey, kita harus sepakat dulu. Kita harus masuk dalam satu era bahwa lulusan SMK atau lulusan vokasi itu jangan dibayangkan jadi tukang. Kalau filosofi paradigma yang dulu ngajari anak mlebu SMK itu kuwi lulus nukang. Nah, output dari SMK itu ada 3. Satu, menjadi pemimpin, entah itu manajer atau supervisor dan sebagainya. 2, menjadi entrepreneurs. 3, kalau jadi tukang, itu jadi tukang yang tersertifikasi internasional. Dan gajinya gede. Dan gajinya pasti dolar seperti underwater welding yang PPNS mau bikin sama SMK itu. Nah, 3 ini itu fondasinya selama ini kita kurang tepat karena selama ini kita cuma ngajarin hard skill. Mazhab saya itu adalah kalau anak-anak SMK itu kuat di dalam soft skillnya, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kreativitas, teamwork, dan karakternya, maka ketika dia menemukan passion dan kecintaannya, mengapa aku milih SMK, masa depanku seperti apa, otomatis dia pasti akan kuat hard skillnya karena dia akan belajar sendiri dengan kecintaan. Nah, untuk ngajarin soft skill di kurikulum itu harus
seperti ngajarin anak berenang itu cemplung ke kolam. Jadi ya kadang-kadang kelagep-kelagep itu begitu. Ilmu kan, daripada kita ngajarin renang tapi teori. Nah oleh karena itu bring industrial schools itu adalah membawa mindset industri, project industri ke dalam kelas. Anak-anak disuruh ngerjakan proyek itu, bekerja dalam tim sampai memuaskan yang industrinya itu. Nah itu ngajarin renang nyemplung ke kolam, komunikasi sama industri. Nah project based learning, jadi pembelajarannya itu berbasis project real dari industri. Maksudnya gitu, untuk soft skill. Itu untuk nguatin soft skill dan pasti hard skill kena. Dan kalau misalnya idukannya itu pesen sego pecel, ya sego pecel tenan. Ojo sampai disuguhno oseng-oseng kangkung kan begitu. Betul. Laras sangat sego pecelnya itu apa? Soft skill, Pak. Komplain mereka itu tentang komunikasi, 1, 2, teamwork, 3, inisiatif. 4 itu apa? Ada satu lagi saya lupa. Itu 4-empatnya industri itu komplain soft skill. Berarti pencelnya itu nasi pecel digaweke gado-gado. Koyok pecel begitu. Koyok pecel, koyok wis diajari macam-macam loh, ternyata ora butuh. Selama ini kita lupa ngajarin soft skill. Nah, itu project based learning. Pak Kadis ini mumpung menyinggung hard skill dan skill. Soft skill ya, di Jatim sudah banyak pelatihan-pelatihan. Kita ke depan bagaimana Bapak supaya nggatukno dengan keinginan Pak Dirjen Vokasi. Monggo Pak Kadis. Ya, alhamdulillah. Project based learning ini sudah mulai dilaksanakan di Jawa Timur Pak Dirjen. Kurikulum di SMK itu juga sudah disinkronisasi dengan perusahaan dan alhamdulillah kepedulian perusahaan-perusahaan di Jawa Timur ini luar biasa. Termasuk mengirim guru-guru dari karyawan-karyawan perusahaan juga dengan mudah bisa kita dapatkan, sehingga insya Allah baik hard skill maupun soft skill di Jawa Timur ini bisa terwujudkan lah. Di samping itu Jawa Timur di samping menerima dana BOS juga ada BOSDA. Luar biasa. Yang itu juga bisa dimanfaatkan untuk membangun soft skill. Dengan demikian sudah mulai Pak. Nah, contohnya ini kan tadi kita makan, yang masak kan anak-anak jurusan tata boga, kan berarti ketika dia belajar masak, bikin makanan ternyata yo enak tuh. Nah, berarti project based learning sampai ke konsumen puas kan. Tepuk tangan. Ini statement langsung beliau. Biasanya kita nonton di YouTube, kali ini langsung. Tadi saya bilang tuh makanannya itu nggak enak, tapi enak banget. Ojo nang titi, tetap di Jatim Cerdas. Sebagai SMK yang ditunjuk sebagai CEO atau Center of Excellence, kami merasa mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, karena beliau bisa hadir, bisa bermalam di Edotel, bisa merasakan apa yang seharusnya disuguhkan dalam Edotel ini menjadi Edotel yang standar berbintang. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sudah mensupport, yang sudah membantu kami untuk bisa menjadi SMK COE atau Center of Excellence. Kita akan tingkatkan lagi nih, semakin panas soalnya, jadi kita tingkatkan lagi dialog kita, omong-omong kita, jagongan kita tentang sekolah vokasi atau SMK. Masih kepada Cak Wikan, Dirjen Vokasi nih Cak, mumpung kita ketemu nyun sewu, digewenjot aja pertanyaan. Kali ini sedang disiapkan BLUD SMK sudah mulai tukul, yang tadinya masih bulat, saya kira mulai pecah, ingin punya BLUD SMK. Gimana pengembangan ke depan Cak Wikan? Dan sebetulnya manfaat yang paling nyata itu kalau se-Indonesia BLUD itu gimana? Nah, ngaten Cak, dari awal kan kita pengen bikin soft skill tadi itu, lulusan kayak apa. Yang kedua ada project based learning. Terus kemudian ada teaching factory, seperti SMK punya hotel. Jadi prakteknya itu melayani konsumen dengan. Nah, itu urutan itu akan tuntas ketika BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Karena apa? Ketika ada pembelajaran industri di dalam sekolah, jadi filosofinya gini Cak, anak SMK datang ke sekolah itu seperti masuk ke dalam
ke dalam industri yang penuh pembelajaran dengan senang hati. Itu belajar sambil bekerja, kan menghasilkan produk. Nah kalau produknya terus dibuang kan ya sayang. Nah produknya itu harus memuaskan konsumen. Iya betul. Kan ada pembayaran. Nah kalau tidak BLUD, SMK negeri itu ketika nanti menjual produk teaching factory dan project based learning itu, uangnya harus masuk ke kas Pemda. Iya betul sekali. Nah kalau BLUD pemasukan itu bisa dikelola untuk mengembangkan teaching factory-nya ini secara mandiri. Dan ini harus tepuk tangan buat Provinsi Jawa Timur karena nek balapan itu akan BLUD, sementara ini yang sprinter terdepannya Provinsi Jawa Timur ini. Jumlah SMK BLUD-nya. Pak Kadis, monggo Pak ditanggapi bagaimana situasi dan Pak Dirjen kan melihatnya sudah ada Pak. Sebelum ada nih gimana Bapak menyiapkan untuk sudah bisa? Banyak, pokoknya paling banyak nih. Tapi harus lebih banyak lagi. Monggo Pak Kadis. Alhamdulillah Pak Dirjen. Jadi di Jawa Timur SMK yang sudah berstatus BLUD itu sudah ada 20 nih, tepuk tangan. Tapi 20 itu saja sudah terbanyak di Indonesia. Dan 20 itu SMK negeri loh Pak Dirjen, belum ditambah SMK yang swasta. Iya, yang identik dengan kata BLUD. Banyak Pak, misalnya SMK PGRI Mejayan Kabupaten Madiun. Kemarin itu sama banyak Inka. SMK lagi yang dalam tanda kutip swasta itu sudah setara. Terus rencananya tahun ini tambah berapa Pak BLUD-nya Pak? Nah, BLUD di tahun 2018 ini 2021 ini yang mengajukan sudah 57 lagi. Jadi nanti ini sedang kita evaluasi. Kalau nanti sudah memenuhi syarat untuk menjadi BLUD, berarti tahun ini Jawa Timur punya 77 SMK BLUD. Ini luar biasa. Karena ini sebagai tempat pembelajaran siswa menghadapi dunia nyata. Itu. Biar industri di dalam SMK itu sah bisa menghasilkan produk-produk yang profesional dibeli oleh konsumen dan pasar. Itu kudu iso. Jangan sampai angel bencet ini. Kalau begitu angel bencet ini. Angel banget. Baik, sepertinya kita sudah ada di ujung. Pak Kadis dulu, monggo Pak Kadis, mbok pilih ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada yang nonton JTV, juga teman-teman kepala SMK. Setiap minggu jam 10.30 selalu menunggu tayangan ini, monggo Pak Kadis. Hari-hari ini saya terkesan dengan jargonnya Pak Dirjen Pendidikan Vokasi, yaitu mewujudkan pemimpin subur. Insya Allah itu akan kita realisasikan di Jawa Timur Pak Dirjen. Amin. Terima kasih. Sangat. Tepuk tangan dulu. Dan monggo Cak Wikan. Semoga nanti Jawa Timur akan menjadi sinarnya, pilarnya kebangkitan SDM Indonesia. Amin. Saya mau tutup dengan pantun. Monggo, Pantunnya kayak tadi sih, tapi bahasa Jawa. Mangan pitik betutu, ojo disambi karo tinju. Cakep. Vokasi industri bersatu, Indonesia mesti maju. Masuk. Mantap. Ya wis gitu ae wong. Nembah nuwun Pak Kadis, nembah nuwun Cak Wikan, Dirjen Vokasi. Iwak cucut nggawa sikat mlebu alas. Monggo kukut SMK hebat, Jatim cerdas. Kula Cak Bei nyuwun pamit, be ana salah luput lan nepete nyuwun pangapunten. Ketemu maneh di episode yang akan datang. Wassalam.